Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci resmi menetapkan 2 orang aparatur sipil negara, ASN, sebagai agen perubahan tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam sebuah acara yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kedua ASN yang terpilih sebagai agen perubahan tahun 2024 adalah 1. Billy Wardana, 2. Novia Ramadanti. Tugas dan tanggung jawab agen perubahan bertugas sebagai motor penggerak perubahan di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Mereka bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun budaya kerja yang positif, mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM. Pada kesempatan tersebut, kedua agen perubahan terpilih memaparkan program prioritas mereka untuk tahun 2024. Saya akan memaparkan beberapa inovasi non-aplikasi yang saya rancang. Namun sebenarnya program ini adalah tiru, modifikasi, kalau kata Pak Ketua, Pak Waka, diamanatkan memang untuk kita karena mengejar program ini pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, maka dari itu rancangan ini saya paparkan. Rencana inovasi non aplikasi yang pertama yaitu Saltabella, yaitu sarana layanan telepon berbasis service excellent. Kemudian saya beri nama lagi Rakagali, yaitu rompi anti KKN atau korupsi, anti gratifikasi, dan anti pungli. Ini inovasi yang utama ya. Penjelasannya yaitu Saltabella ini mengenai sarana layanan telepon berbasis excellent. Jadi memang nanti diutamakan di tugas di bagian pelayanan di PTSP. Sebagai garda terdepan, kita memberikan pelayanan yang optimal, yang prima. Itulah service excellent. Dengan ini SOP-nya mencatat perkara yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bu Nita, sudah dilaksanakan. Namun saya tinggal menambah nama ini. Namun ya mengukuhkan, namun nanti memang terkendala oleh alatnya juga, dia butuh headphone untuk lebih fokus gitu. Kemudian mencatat nanti pihak-pihak untuk apakah bisa nanti diajak kerjasama untuk kita sebagai sampel Pak, sampel untuk kalau ada pemeriksaan tentang masalah zona integritas ataupun sebagai sampel bahwa kita memberikan pelayanan yang bagus. Itulah poin-poinnya. Yang pertama mencatat perkara yang sudah inkrah, kemudian yang telah diterbitkan AC atau surat salinan putusan yang sudah dibuat gitu. Kemudian nama-nama para pihaknya, kontaknya, menghubungi melalui telepon masing-masing pihak tersebut, memberi informasi tentang perkaranya atau AC-nya sudah AC atau salinan putusan ataupun penetapan sudah dapat diambil. Cara menyampaikannya itu tentu menyampaikan dengan ramah, sopan, dan santun. Ini memang saya beri nama Saltabella, ini mungkin terinspirasi juga dengan Veronica dari layanan Telkomsel. Ini memang mungkin lebih cocok ke nanti genrenya perempuan gitu yang memberikan
pelayanan seperti ini, lebih nyaman orang mungkin dihubungi agak lama, dan kami optimalkan ini layanan di bawah 2 menit atau 3 menit. Saudaranya Pak ya, adik sambung lah Pak gitu. Nah, ini ada ramah sopan. Nah, nanti kita bentuknya seperti itu, kalau bisa nanti disiapkan headphone-nya atau apanya, dan memang mungkin agak fokus juga ruangannya, mungkin agak ke dalam di belakang kasir atau di apa, supaya tidak terganggu juga pas penyampaiannya. Nah, kemudian masuk ke inovasi berikutnya adalah Raka Gali, rompi anti KKN, gratifikasi, dan juga pungli. Nah, ini nanti bisa dikolaborasikan juga dengan program inovasi yang direncanakan oleh pihak Panitraan Panmut Hukum. Itu kan mengadakan romansa. Nah, ini juga adaptasi juga dari PA yang sebelumnya katanya pernah mendapatkan WBK Pak ya, BBM, maka kita yang baik kita tiru, kita baguskan lagi, modifikasi. Nah, ini diberikan juga kepada petugas yang bersentuhan langsung dengan para pihak, petugas yang dimana kalau perang itu yang bagian prajurit kena umpan ya, bagian kavaleri atau bagian pompinya yang bagian terkena peluru duluan. Nah, dibutuhkan ini rompi anti ini. Kalau misalnya di tentara anti peluru, kita anti korupsi, gratifikasi, dan juga anti pungli. Nah, jadi ini mengakomodir juga ada usulan untuk pengadaan baju baru untuk petugas PTSP. Mungkin sebelumnya ini dulu udah cukup, dan juga agen perubahan sebelumnya menyampaikan kalau Satpam juga perlu diperbaharui pakaiannya. Nah, kalau sebelum ini lebih murah gitu Pak biayanya. Jadi kalau tidak perlu baju baru bisa dari rompi ini. Nah, jadi yang paling urgent memang terhadap adanya indikasi ke KKN, gratifikasi, dan pungli ini memang bagian Satpam, petugas PTSP, nah, dan juga jurusita mungkin. Karena jurusita memang bersentuhan langsung, namun udah ada programnya dari romansa. Saya tidak mau mendahului Pak. Nah, jadinya bersinergi saja nantinya. Nah, ini ada beberapa desainnya. Ya, kalau ini mungkin lebih ke lapangan, desain ke lapangan, ataupun nanti kita bisa sesuaikan saja. Nanti saya bisa mendesain ulang lagi. Kalau misalnya ada masukan, itu yang tertulis di depan ada logo Mahkamah Agung. Kemudian di sebelahnya nanti bisa, kalau kita udah ada WBK, logo WBK. Kemudian bisa nanti nama di bawahnya. Nah, kemudian nanti di belakangnya ada tulisan Mahkamah Agung, anti KKN, anti gratifikasi, anti pungli. Kemudian ada call center yang bisa dihubungi. Jadi kita tidak perlu banyak menjawab para pihak ketika mereka mau ada kepentingan sama kita atau mau melakukan tindakan gratifikasi atau apapun, kita tinggal tunjuk aja, ini kami ada. Sudah itu Pak. Nah, ini ada contoh lainnya. Contoh lainnya seperti ini. Jadi ada logonya. Iya Pak. Disente juga bisa Pak. Iya Pak. Ya. Kalau ini mirip ke rompinya Pak Ketua. Nah, cuman dibedakan aja nanti logonya. Kalau mau sama. Nah, juga ada logo, nanti bisa juga ditambahkan nomor telepon kontak untuk dihubungi. Ada nama, nanti bisa juga tambah logo WBK-nya. Kemudian ada juga inovasi pendukung dari inovasi ini untuk menunjang kerja. Karena pengalaman dulu Pak, pernah tahun 2018 tanggal 16 Mei itu kita pernah terjadi peristiwa di Pekanbaru. Itu
polisi itu diserang teroris, Pak. Karena kurangnya kesigapan, padahal itu udah tingkat polisi. Nah, padahal waktu itu Polda itu sampai memakan korban jiwa. Nah, kita di sini sepertinya memang keamanan juga tidak terlalu bagus gitu. Bukan arti kata tidak bagus, juga sudah bagus, cuman apakah lebih bagus lagi kita tingkatkan. Nah, karena walaupun kita masalahnya cuman masalah perdata, namun pihak itu tidak bisa kita tebak tindakan dan perilakunya. Makanya saya punya program untuk preventif atau pencegahan dengan meningkatkan kualitas garda terdepan kita, yaitu petugas di security atau satpam, yaitu inovasi pendukung, patriotis, pelatihan teknik dasar, Oruzia untuk security. Ya. Oruzia ini atau istilah ininya, ini dari bahasa Rusia. Ini adalah teknik bela diri tanpa senjata atau teknik bela diri tangan kosong yang memang diadopsi sebenarnya dari Jepang, dari judo awalnya. Namun yang sekarang populer karena kejuaraan MMA itu yang mendominasi memang dari Dagestan, wilayah Rusia, Pak. Nah, itu bela dirinya inilah. Ya. Diberikan kepada petugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni satpam. Karena memang perlu yang paling utama itu di persidangan untuk membantu majelis hakim, untuk mengamankan majelis hakim. Kemudian untuk mediasi ini kadang pihak tidak diperiksa lagi, kita nggak ada metal detektor, mana tahu ini amit-amit jangan sampai kejadian, tapi kita mengantisipasi kan, lebih bagus mencegah daripada udah jatuh korban. Seperti halnya yang saya ceritakan sejarah polisi itu, ya mencoreng nama polisi juga kan, mereka tidak sigap berarti kan. Sekarang mereka baru menutup gerbang. Kalau ada yang pihak mau datang, ditanyakan dulu di pos security. Kalau biasanya tinggal main lewat aja masuk ke pos ke ini kantor setingkat Polda. Itu bisa kebobolan. Makanya nanti kalau bisa ada SOP-nya untuk ini. Nanti saya bisa rancang untuk SOP metal detektor juga, kalau bisa, kalau memang sudah ada kita pakai, kalau belum ada kita adakanlah ininya, peralatannya. Kemudian kalau untuk pelatihan ini seperti ini dia tekniknya. Ini untuk mengamankan apabila ada pihak yang bertindak nekat atau sembrono. Ini yang satu dari Rusia, terus sudah diadopsi sejak tahun 2007 di Indonesia. Itu saja pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, setelah mendapat bocoran terpilih menjadi agen perubahan, sebenarnya tidak ada bayangan mau program seperti apa yang mau dibuat. Langsung gelap rasanya. Gelap mau buat program seperti apa, namun Bapak Wakil Ketua memberikan arahannya dan gambarannya terkait seperti apa program agen perubahan yang dapat dibuat yang lebih baik berkaitan dengan manajemen kantor ataupun tidak jauh dari coba dengan tupoksi kita sendiri. Maka Novia coba buat dua program tersebut. Yang pertama yaitu namanya Kumon, buku tamu online. Jadi kalau dilihat di website belum ada terkait SOP ataupun
untuk manajemen terkait penerimaan tamu. Padahal sebagai resepsionis itu menjadi langkah awal kita dalam penerimaan tamu. Jadi ini menjadi hal terpenting yang perlu kita prioritaskan. Tentunya buku tamu online ini Novia coba buat dengan sederhana dengan Google Form yang lebih nantinya memudahkan pencatatan berapa banyak kunjungan yang datang. Ditambah bisa juga dengan nantinya ada QR code, di dalamnya bisa kita masukkan alamat untuk menuju ke formulir pengisian kupon ini. Nantinya kalau kita letakkan di website Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, para tamu juga bisa scan QR code-nya, isi website formulirnya. Jadi sekaligus juga bisa ternyata untuk janji temu. Jadi nantinya para tamu bisa mengisi terlebih dahulu, tahu kapan datang. Jadi frontlinernya, resepsionisnya itu bisa lebih siap menyambut tamu. Jangan sampai kosong, karena seringkali dijumpai Bapak Ibu tamu yang datang bingung mau tanya ke siapa karena belum buat janji temu tadi. Jadi semoga dengan adanya kupon ini bisa membantu pelayanan tidak hanya bagi para pihak, namun juga tamu-tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan itu ataupun panitera, bu sekretaris juga bisa lebih terakomodir dengan baik. Untuk program selanjutnya masih terkait dengan tupoksi dari Novia sendiri, karena Novia seorang arsiparis, maka coba Novia buat program agen perubahannya bernama Notaris, nota berkas terintegrasi. Terintegrasinya di sini kita kan sudah ada sistem persuratan dengan petalusin ataupun sitanas. Novia hanya akan merubah dengan cara sistem persuratannya dengan sentralisasi. Jadi nantinya kita buat terpusat di bagian umum. Jadi Bapak Ibu khususnya yang mau meregistrasi surat keluar itu kita buat dengan satu pintu melalui petugas umum. Nantinya akan diberikan seperti nota sebagai bentuk bahwa surat dari Bapak Ibu sudah diregister di bagian umum melalui aplikasi persuratan tadi, Peta Persit atau Sitanas. Nantinya petugas umum yang akan mulai dari melakukan pengiriman surat keluarnya kepada pimpinan untuk ditandatangani. Nah, Bapak Ibu nantinya bisa melihat status mengenai surat keluar yang sudah Bapak Ibu register. Nantinya bisa ditaruh QR code juga statusnya, apakah surat keluar yang Bapak Ibu register itu sudah ditandatangani pimpinan atau statusnya bagaimana. Jadi bisa terlihat oleh Bapak Ibu, namun sistemnya lebih terpusat, jadi enak dalam pengarsipan juga, jadi lebih rapi. Mau cari lebih tersistem, arsipnya lebih rapi, terklasifikasi, jadi nggak sulit ketika Bapak Ibu membutuhkan arsip seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja dua program dari Novia sebagai agen perubahan di tahun 2024 ini. Tentunya program ini sangat membutuhkan dukungan dan arahan dari Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua sebagai pimpinan, dan juga nantinya tim IT yang mampu supaya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan pastinya dukungan dari Bapak Ibu semua, karena program ini tidak akan berjalan jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Itu saja penyampaian presentasi terkait program agen perubahan dari Novia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Hermanto berharap dengan adanya agen perubahan ini dapat membawa perubahan positif dan dampak positif serta spirit baru dalam peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai PAK Pangkalan Kerinci untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memberikan kontribusi pelaksanaan reformasi birokrasi. Baik, yang pertama sekali lagi saya ucapkan selamat kepada dua orang
agen perubahan kita yang telah dipilih dan sudah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Agen perubahan ini sudah jauh-jauh hari sudah ditetapkan oleh tim RBI. Saya ucapkan terima kasih kepada tim RBI yang telah debatnya, saya tahu persis 2 hari 2 malam seperti itu menentukannya ya, yang digawangi oleh Pak Wakil Ketua, dan akhirnya terpilihlah 2 orang ini. Dan saya sebenarnya agak kaget ketika dilaporkan kepada saya dua-duanya wong Kito. Apa tidak salah kalian lihat saya? Tidak Pak, kata Pak Wakil, ini sudah kita melalui debat panjang, melalui analisa data ya, semuanya sudah dilalui oleh tim RBI dan terpilihlah, dan kebetulan dua-duanya wong Kito. Tadi dua-duanya sudah kita dengar sama sekali dari program kerjanya ya, walaupun tidak banyak tetapi menurut saya sangat penting. Yang pertama dari Billy, dari 3 program kerja yang diajukan dan dibuatnya pada hari ini sudah dipaparkan kepada kita semua. Namanya keren-keren, jangan-jangan nama yang dibuat oleh Billy ini untuk acar-acar nama anaknya lahir nanti. 1 Salsabella, keduanya Raka Gali. Kalau dia anaknya laki-laki mungkin dinamakan Muhammad Raka Gali Perzet. Ya, kalau di pengadilan agama kan seperti itu. Atau Siti Salsabella Perstek, ya. Itu nama. Kemudian ada pelatihan dasar teknik bela diri tadi. Ini 3 program kerja yang ditawarkan oleh Billy ini saya rasa sangat baik sekali, dan saya kaget gitu loh. Kok Billy bisa paparan seperti Shinsei? Ya kan, di luar itu kayak guru silat gitu dia pada berdiri di sini. Dan memang Billy ini adalah atlet taekwondo. Ya, maka kalau program kerja ditawarkannya ya memang sesuai dengan fashion media kayak gitu ya. Dan saya mau nanti, dan saya akan dukung bela diri tersebut. Bisa jadi nanti kita adakan 1 kali Jumat untuk kita latihan silat bersama ya. Jadi bukan hanya satpam nanti yang dilatih untuk bela diri, tetapi kita perlu sepertinya untuk melatih diri kita untuk latihan silat dasar. Dan tadi juga sudah paparan Novia tentang dua ya, Novia ya, itu Kumon, buku tamu online ya. Nanti ini segera eksekusi, mana yang bisa kita bantu, misalnya SDM, kemudian sarana prasarananya seluruhnya tinggal ngomong, nanti kita bantu. Kemudian notaris, nota berkas terintegrasi ya, ini juga kalau memang dia bentuk aplikasi, nanti kalau memang butuh bantuan segala macamnya nanti dibicarakan oleh Novia ya. Saya berharap dan saya nyatakan satu hal, bahwa seluruh program kerja yang ditawarkan tadi, maka saya sebagai pimpinan siap mendukung sepenuhnya. Oke, saya siap mendukung sepenuhnya, Pak Wakil juga, Bu Sekretaris juga, Pak Panditra juga, ini untuk kebaikan kantor kita. Insya Allah kami akan dukung sepenuhnya.